Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sudah sholat duha hari ini? Jangan lupa sholat duha ya. Nah, sebelum belajar jangan lupa pula untuk berdoa sebelum belajar ya. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi kita. Kita masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Lalu ada materi membandingkan kumpulan benda, dan nanti juga belajar tentang menirukan gerak bermain. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ajakan. Nah, kalimat ajakan ini ciri-cirinya bagaimana, Us? Kalimat ajakan ini ciri khasnya adalah ditandai dengan kata mari, ayo, atau yuk. Dan kalimat ajakan ini harus diucapkan dengan baik dan sopan. Dan biasanya kalimat ajakan itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Jadi ingat, jika nanti Ustazah suruh membuat kalimat ajakan itu harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, contoh kalimat ajakan antara lain 1. Mari kita menjaga kebersihan. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru. Lalu yang kedua, ayo kita berangkat sekarang. Nah, ini ada tanda serunya juga. Dan yang ketiga, Rara, yuk kita belajar bersama. Nah, harus selalu disertai dengan tanda seru. Oke, yang selanjutnya membandingkan kumpulan benda. Cara membandingkan kumpulan benda adalah dengan menggunakan 3 tanda ini. Tanda yang pertama ada tanda sama dengan. Digunakan jika benda itu sama banyak. Tanda yang kedua ini tanda lebih dari ya. Ini digunakan jika benda lebih banyak. Dan yang ketiga adalah tanda lebih kecil. Ini digunakan jika benda lebih sedikit. Nah, cara membandingkan tanda B dan C dengan mudah seperti ini anak-anak. Misalkan ini. Nah, tinggal dikasih titik-titiknya aja seperti ini. Nanti kita akan lihat bedanya. Nah, terbentuk kan, ini terbentuk huruf B. B artinya besar dan K artinya kecil. Artinya jika kalian menggunakan tanda ini artinya lebih besar. Dan jika kalian menggunakan tanda ini artinya adalah lebih kecil. Seperti itu cara perbandingannya. Lalu yang selanjutnya, nih contoh membandingkan benda. Benda A dia sebanyak 30 dan benda B sebanyak 40. Nah, kira-kira kita menggunakan tanda apa ya di sini? Tanda lebih kecil. Nah, yang dicaplok adalah yang lebih besar. Oh ya, cara penggunaan tanda ini juga yang paling sederhana seperti ini. Benda yang paling banyak dia yang dicaplok ya. Yang dicaplok artinya dia yang dimakan. Nah, jika tandanya seperti ini, cara membacanya gimana? Cara membacanya, ingat kita kasih titik-titik seperti ini jika kalian bingung. Nah, terbentuklah huruf K. Artinya benda A lebih, K itu kecil ya atau sedikit. Benda A lebih sedikit daripada B. Nah, seperti itu cara membacanya. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang menirukan gerak bermain. Nah, ini dia. Langsung saja di sini ya. Gerak tari berasal dari gerak sehari-hari. Misalnya gerakan saat bermain. Nah, saat bermain kita melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan kaki. Gerakan tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Nah, menari sendiri itu artinya adalah menggerakkan badan sesuai irama. Ini contoh-contoh gerak keseharian yang bisa dijadikan untuk menari yang diambil dari gerakan saat kalian bermain. Yang pertama ini gerakan kepala. Ini dia seperti mengangguk-angguk, menggeleng-geleng ke kanan dan ke kiri. Yang kedua ada gerakan tangan. Tuh gerakan tangannya ke atas, ke bawah, menggenggam kan. Lalu yang ketiga gerakan kaki, dia kakinya ke sana dan ada yang silang juga. Nah, seperti itu. Jadi gerakan tari bisa diambil dari gerakan keseharian, dari gerakan bermain. Oke anak-anak, selanjutnya coba perhatikan contoh soal tentang perbandingan berikut.
Contoh soalnya adalah isilah dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, soal yang pertama ada 682 jika dibandingkan dengan 628. Nah, bagaimana ayo? Nah, caranya tadi adalah yang besar yang dicaplok. Nah, antara 682 dan 628 yang besar adalah yang 682. Jadi dia dicaplok. Nah, cara membandingkannya dengan dicaplok. Nah, yang kedua 71 dengan 81 besar yang mana? Yang 71 apa 81? Nah, karena besar yang 81 maka yang dicaplok adalah 81. Yang ketiga 60 dibandingkan dengan 60. Nah, tandanya apa ini? Karena sama-sama 60 jadi kita gunakan tanda sama dengan. Nah, kembali lagi ke soal A dan B. Cara membaca, kita kan tadi sudah membandingkannya, kita gunakan tanda apa. Sekarang kita belajar tentang cara membacanya. Cara membacanya tadi ingat, kita tarik garis titik-titik seperti ini jika kalian bingung tentang cara membacanya. Nah, dia akan terbentuk huruf apa? Nah, karena yang pertama terbentuk huruf B, lebih besar kan artinya, maka cara membacanya adalah 682 lebih besar daripada 628. Dan yang ke B, karena membentuk huruf K, setelah ditarik membentuk huruf K, maka kita cara membacanya adalah 71 lebih kecil daripada 81. Seperti itu ya. Yang kedua, yang selanjutnya, kita belajar tentang rukun saat bermain. Ini masuk ke materi pembelajaran 2. Nah, rukun saat bermain tentu saja ketika anak-anak bermain, itu kita harus menerapkan sikap-sikap yang baik saat bermain. Di antaranya ketika bermain dengan teman kita harus jujur, tidak boleh curang. Nah, jujur atau tidak boleh curang ini merupakan contoh sila ke-1 Pancasila. Dan yang kedua, jika bermain bersama teman kita harus menolong teman jika ada teman yang terjatuh. Lalu kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman saat bermain. Nah, menolong teman saat terjatuh dan tidak membeda-bedakan teman ini merupakan contoh sila kedua Pancasila. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang gerak dasar lari. Gerak dasar lari itu ada 3. Yang pertama lari pelan, lari cepat, dan lari bergandengan tangan. Nah, karena bukunya anak-anak dikumpulkan, nanti ini akan ustazah fotokan ya. Bedanya lari pelan itu adalah dia larinya pelan. Kalau untuk lari cepat, dia badannya condong ke depan. Ingat, lari cepat badan condong ke depan. Dan jika lari bergandengan tangan, ya kita saat lari itu bergandengan tangan. Seperti itu ya. Nah, sekarang selamat belajar. Setelah ini akan ustazah beri soal kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.